yang didapatkan pembagian tauhid menjadi 3 ini adalah pembagian yang didapatkan dari penelitian para ulama terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga mereka mengambil kesimpulan bahwasanya tauhid itu terbagi menjadi 3. Sebagaimana di dalam ilmu-ilmu yang lain dalam agama ini akan didapati para ulama membuat istilah-istilah dalam rangka agar orang lebih mudah memahami ilmu tersebut. Mereka membuat istilah-istilah atau pembagian-pembagian yang ini hanyalah wasilah untuk bisa lebih mudah memahami ilmu tersebut. Contohnya dalam ilmu Al-Quran misalnya, mereka membuat istilah-istilah dalam mempelajari Al-Quran, mempelajari tajwidnya itu macam-macam istilah, pembagian-pembagian yang itu banyak. Nah, pembagian-pembagian ini bukanlah pembagian yang bid'ah, bukan, tapi hanyalah wasilah untuk lebih memahami Al-Quran, memahami cara membaca Al-Quran. Meskipun istilah ini tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misalnya pembagian mad, misalnya ada mad jaiz munfasil, ada mad wajib muttasil, misalnya begitu. Nah, dua istilah ini tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini adalah istilah yang dibuat oleh para ulama tajwid atau qiraah agar orang lebih mudah memahami macam-macam pembagian mad, sehingga ketika dia mempraktekkannya akan mudah. Nah, demikian pula dengan ini dalam akidah. Ketika kita belajar tauhid, para ulama setelah mempelajari istiqra', meneliti Al-Quran dan hadis, ternyata mereka mendapati bahwasanya tauhid itu terbagi menjadi 3, yang mereka istilahkan dengan tauhidul rububiyah, wa tauhidul uluhiyah, wa tauhidul asma'i wa sifah. Ini adalah hasil dari penelitian mereka. Memang istilah ini tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ketiga macam tauhid ini itu telah dipraktekkan dan diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, bahkan wajib. Dan dalil dari ketiga tauhid ini ada dalam Al-Quran semua. Tauhidur rububiyah, wajibnya seorang meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan dan mengatur alam semesta, itu banyak sekali. Kemudian tauhidul uluhiyah, wajibnya seorang mempersembahkan seluruh ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu banyak sekali dalam Al-Quran. Tauhidul asma'i was sifat, tauhid asma wa sifat, itu seorang meyakini bahwasanya Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mana itu semua tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya. Nah, ini ada dalam Al-Quran dan hadis. Maka dibuatlah pembagian dan istilah ini, ya, agar kita lebih mudah memahaminya. Seperti itu. Kemudian, ya, pembagian ini hanyalah meninjau tauhid dari berbagai macam sisi. Ya, kalau ditinjau dari perbuatan Allah, itu diistilahkan dengan tauhid rububiyah. Ditinjau dari perbuatan makhluk, itu disebut dengan tauhidul uluhiyah. Seperti itu. Kemudian juga tauhidul asma wa sifat, ini masuk juga pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukanlah pembagian yang dikatakan oleh orang-orang yang kurang memahami masalah ini, mereka mengatakan itu bid'ah. Tapi tidak. Dan ini punya dalil semua dalam Al-Quran yang akan disebutkan di sini oleh penulis sebagiannya. Beliau mengatakan at-tauhidu thalathatu anwa'in. Tauhid thalathatu, ada 3 anwa'in, macam.
Al-awwalu, yang pertama, tauhidur rububiyyati, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Kemarin sudah sempat kita sebutkan bahwasanya makna tauhid adalah ifradullahi subhanahu wa ta'ala fima huwa min khasaisillah min rububiyyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Tauhid adalah kita mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala pada perkara-perkara yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu berupa rububiyahnya, uluhiyah, dan asma wa sifat. Yang pertama di sini adalah tauhidur rububiyah, berarti kita mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala pada rububiyahnya. Maksudnya adalah kita mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala pada perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna rububiyah. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala lah satu-satunya yang menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang mengatur seluruh alam semesta ini. Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang menguasai, memiliki, dan memberi rezeki kepada seluruh alam semesta ini. Itu inti dari tauhid rububiyah. Seorang yang meyakini itu semua. Kemudian beliau mengatakan dalam selanjutnya, ya, wa huwa alladhi, dan dia, maksudnya tauhid rububiyah ini, alladhi adalah aqarra bihil kuffar, menetapkannya al-kuffar, orang-orang kafir, ala zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejak zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang. Maksudnya orang-orang kafir semua meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang menciptakan. Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang memberi rezeki, yang mengatur alam semesta. Ini pun mereka yakini semua, ya. Wastahalla dima'ahum wa amwalahum, ya. Walam yudkhilhum fil Islam, walam yudkhilhum fil Islam. Tapi keyakinan tersebut tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang didakwahi Nabi sallallahu alaihi wasallam meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Tapi kalau cuma sampai pada titik ini keyakinan mereka, itu belum sampai memasukkan mereka ke dalam Islam, ya. Walam yudkhilhum fil Islam, lam, tidak yudkhilhum, memasukkan mereka fil Islam, dalam Islam. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum, memerangi mereka, masih diperangi, padahal mereka sudah meyakini tauhidur rububiyah. Wastahalla dima'ahum, dan menghalalkan darah mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka. Itu. Wa huwa, dan dia, maksud dari tauhid rububiyah adalah tauhidullahi bi af'alihi ta'ala, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala bi fi'lihi, pada perbuatannya ta'ala, yang maha tinggi. Ya, perbuatan Allah itu apa? Menciptakan, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, ya, yang menguasai, memberi rizki, menurunkan hujan, dan semuanya. Yang ini semua diyakini oleh orang musyrik juga, diyakini oleh orang-orang kafir. Tapi itu tidak cukup memasukkan mereka ke dalam Islam. Wa dalilu, dalilnya, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Ta'ala, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Surat Yunus ayat 31. Allah berfirman, qul, katakanlah, man, siapa, yarzuqukum, yang memberikan rizki kepada kalian, minas samai, dari langit, itu menurunkan hujan, wal ardi, dan juga dari bumi, mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Amma yamliku sam'a, atau siapa yang yamliku, menguasai as-sam'a, pendengaran, wal absara, dan penglihatan, ya.
yang memiliki, yang menguasai pendengaran dan penglihatan kalian. Wa may yukhrijul hayya minal mait, dan siapa yang mengeluarkan al hayy, yang hidup dari yang mati, wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbiru amra, dan siapakah yang mengatur segala perkara, segala urusan. Fasayaquluna Allah, maka mereka akan segera mengatakan Allah. Itu orang-orang musyrik ketika ditanyakan ini kepada mereka, mereka akan mengatakan Allah. Berarti mereka meyakini dari sisi rububiyah, dari sisi perbuatan Allah, mereka pun meyakini hal tersebut. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah afala tattaqun, mengapa kalian tidak bertakwa kalau begitu? Kalau kalian sudah meyakini itu semua, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Wal ayatu ala hada katsiratun jiddan. Dan ayat-ayat atas yang menunjukkan hal ini, yang menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu meyakini tauhid rububiyah, itu banyak sekali dalam Al-Qur'an. Salah satunya ini yang disebutkan oleh penulis. Jadi tauhid rububiyah ini sebenarnya bagi orang yang berakal dan orang yang masih lurus fitrahnya itu tidak perlu terlalu banyak penjelasannya. Karena mereka semua tahu, pasti yakin bahwasanya alam semesta ini Allah lah yang menciptakan, Allah yang mengatur. Itu mereka semua yakin. Hatta orang-orang kafir, Yahudi, Nasara, semuanya. Kecuali mungkin ada segelintir orang yang memang sudah rusak akal dan fitrahnya, ya, yang mereka mengingkari adanya pencipta, bahwasanya mereka meyakini bahwasanya alam semesta ini hanya terjadi secara kebetulan, ya. Manusia itu mati hanya hilang begitu saja, tidak ada ya akan kembali kepada pencipta. Ini orang-orang yang pikiran dan fitrahnya rusak. Tapi kalau mereka benar-benar mau merenung, ya, dengan akal mereka, mereka pasti akan sampai pada titik keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Nah, ini yang bentuk pertama, ya, tauhidur rububiyah. Yang kedua, wasani, yang kedua, bentuk tauhid yang kedua, tauhidul uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini istilah. Wa huwa alladhi, dan tauhid ini yang waqa'a fihi, terjadi di dalamnya an-niza'u, pertentangan, ya, perselisihan antara para nabi dan umatnya pada jenis tauhid yang ini, yang uluhiyah, fi qadimi dahri, sejak awal, wa hadisihi, sampai sekarang, sampai akhir. Jadi tauhid yang kedua inilah yang membuat para nabi dan umatnya yang memusuhinya tentu itu berselisih, terjadi ya perselisihan, pertentangan. Kalau yang tauhid yang jenis pertama tadi itu sepakat-sepakat saja, tidak akan terjadi pertentangan. Kalau para nabi atau para duat datang kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, hanya sekedar mendakwakan jenis tauhid yang pertama tadi, tidak akan terjadi penolakan dan pertentangan. Kenapa? Karena semua pun meyakini tauhid yang pertama tadi. Kalau Nabi SAW datang kepada orang-orang musyrik, wahai orang-orang musyrik, yakinilah bahwasanya Allah lah yang menciptakan, ya, mereka pasti setuju, nggak akan marah mereka pada Nabi. Kalau Nabi datang kepada orang-orang penyembah berhala, orang-orang Quraisy penyembah berhala, wahai orang Quraisy, ya, yakinilah bahwasanya Allah lah yang memberikan rezeki satu-satunya, ya, mereka akan mengatakan ya setuju. Tidak akan ada perang, nggak akan ada, karena mereka pun meyakini itu. Nggak akan ada pertentangan. Nabi nggak perlu hijrah ke Madinah, nggak perlu. Tidak akan ada pertentangan kalau cuma di tauhid yang nomor pertama tadi. Nah, di tauhid yang nomor dua inilah yang terjadi niza', permusuhan, pertentangan, bahkan sampai peperangan antara para nabi dan pengikutnya dan musuh-musuh nabi dan pengikutnya.
Terjadi perperangan antara Nabi dan para pengikutnya dengan musuh-musuh Nabi dan pengikut mereka. Ya, ini pada tauhid yang jenis kedua. Karena inilah mereka, karena Nabi mendakwakan tauhidul uluhiyah, maka mereka menolak. Karena Nabi mendakwakan tauhidul uluhiyah, maka mereka menyakiti Nabi dan para sahabat. Karenalah mendakwakan tauhid dan uluhiyah inilah Nabi dan para sahabat harus hijrah ke kota Madinah karena memperjuangkan tauhidul uluhiyah ini. Nah, di sini inilah yang dari awal kata penulis ini, min fi qadimi dahri, sejak awal mula sampai akhir, sejak Rasul pertama itu Nabi siapa? Rasul pertama? Rasul. Kalau Nabi pertama Nabi Adam, ya tentu. Kalau Rasul Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Jadi kalau Nabi itu diutus kepada, bedanya Nabi dan Rasul, Nabi itu diutus kepada umat kaumnya yang mereka beriman. Ya. Tidak ada pertentangan. Nah, adapun kalau Rasul diutus kepada orang beriman maupun orang-orang kafir, yang ada pertentangan di situ nanti. Ya, sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh alaihissalam itu orang beriman di atas tauhid, ya, belum ada pertentangan. Belum ada pertentangan. Nah, nanti pertama Rasul yang diutus adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, terjadi perselisihan, pertentangan, permusuhan antara Nabi Nuh dan umatnya waktu itu adalah karena Nabi Nuh mendakwakan tauhidul uluhiyah. Itu dari awal Rasul sampai Rasul terakhir, ya, Nabi SAW. Semua Rasul yang diutus kepada umatnya, mereka itu ditentang, diusir kaumnya, disakiti, bahkan mau dibunuh karena mereka mendakwakan tauhid yang nomor 2 ini, tauhidul uluhiyah, ajakan untuk menyembah hanya kepada Allah. Itu inti tauhid uluhiyah, mempersembahkan seluruh bentuk ibadah hanya untuk Allah. Nah, disinilah baru mereka menentang para nabi. Disinilah baru orang-orang Quraisy musyrik menentang Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka menyembah banyak Tuhan. Mereka menyembah Allah sekaligus menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Nah, makanya mereka marah ketika diajak oleh Nabi untuk tauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi uluhiyahnya, bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Disitulah baru mereka marah. Seperti itu. Wahwa, dan kata Syekh, nah ini beliau akan berikan definisi apa itu tauhidul uluhiyah. Wahwa tauhidullahi bi af'alil ibad, itu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah bi af'alil ibad, dengan perbuatan seorang hamba. Ya. Jadi atau juga disebut dengan mengesahkan Allah dalam ibadah, karena ibadah itu perbuatan hamba. Ya, jadi kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan kita. Kaddu'a, seperti berdoa. Berdoa kan perbuatan hamba. Kita esahkan Allah dalam berdoa. Hanya kepada Allah lah kita berdoa. Kita tujukan doa kita satu-satunya hanya Allah, kepada Allah. Yang kita panggil dalam doa kita hanyalah Allah. Allahumma, ya Allah. Tidak boleh selain Allah. Tidak boleh ya Rasul. Tidak boleh ya Jibril. Atau tidak boleh ya fulan, siapapun dia. Yang boleh kita seru, kita panggil dalam doa kita hanyalah Allahumma, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku. Itu, titik. Hanya itu. Tidak ada yang lain yang boleh kita seru, yang kita panggil dalam doa-doa kita, yang kita mintai dalam doa kita, tidak boleh. Ya, dia syirik. Kedua, seperti berdoa. Ya, ini beliau sebutkan beberapa contoh dari perbuatan hamba yang banyak orang menyimpang di dalamnya, yang banyak orang tidak mentauhidkan Allah di dalam perbuatan-perbuatan ini. Ya, ibadah itu kan banyak sekali, luas. Yang beliau sebutkan di sini hanyalah beberapa contoh saja. Ya. Qaddu'a, seperti berdoa, ya. Kita wajib mentauhidkan Allah dalam doa kita. Kita hanya berikan kepada Allah.
Ya, di antaranya Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb kalian, ud'uni, berdoalah hanya kepadaku. Astajib lakum, aku akan mengkabulkan doa kalian. Ya, surat Ghafir ayat 60. Wa nazar, atau bentuk contoh lagi ibadah yang kita wajib mentauhidkan Allah, nazar, bernazar, ya. Bernazar. Seseorang ya mewajibkan kepada dirinya sendiri suatu amalan yang pada hukum asalnya amalan itu tidak wajib bagi dia, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Itu nazar. Ya, seorang mewajibkan bagi dirinya sendiri suatu amalan, ya amalan soleh tentu, yang pada asalnya amal itu tidak wajib bagi dia sebenarnya, dalam rangka untuk dia mendekatkan diri kepada Allah. Itu nazar. Seperti orang mengatakan begini, saya bernazar kepada Allah, bulan ini saya akan berpuasa 3 hari misalnya. Nah, ini namanya nazar. Puasa 3 hari di bulan itu kan asalnya nggak wajib bagi dia. Allah tidak mewajibkan dia berpuasa 3 hari pada bulan itu, tapi dia sendiri yang mewajibkan bagi dirinya sendiri. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bernazar kepada Allah, tahun ini saya akan umroh misalnya begitu. Umroh bagi dia pada asalnya nggak wajib tahun itu, tapi dia wajibkan bagi dirinya sendiri dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya nazar yang mutlaq, yang tidak ada kaitan dengan apapun. Nah, ada namanya nazar muqayyad, yaitu dikaitkan dengan sesuatu. Misalnya saya bernazar, kalau saya lulus ujian, saya bernazar kepada Allah bahwasanya kalau saya lulus ujian, saya akan bersedekah 1 juta kepada anak yatim. Nah, itu kan ada ikatannya. Ikatannya apa? Kalau lulus ujian. Jadi ada sesuatu yang mengikat nazar dia. Kalau dia lulus ujian, maka wajib dia penuhi nazarnya. Seperti itu. Nah, bersedekah 1 juta itu pada asalnya tidak wajib bagi dia, bagi anak yatim bagi dia. Tapi dia wajibkan karena dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, tapi dengan kaitan tertentu, yaitu kalau lulus ujian. Ini namanya nazar muqayyad. Kalau yang tadi mutlak, yang awal tadi nggak pakai kaitan apapun, pokoknya saya bernazar saya mau puasa 3 hari. Titik. Nah, 2 macam nazar ini wajib kita penuhi. Kalau nazar yang muqayyad tadi, kalau dia lulus ujian, ya wajib dia penuhi. Kalau tidak, ya tidak. Ya, kalau nazar yang mutlak tadi wajib, karena dia kan hanya mengatakan saya bernazar kepada Allah mau puasa 3 hari di bulan ini. Nah, dia wajib harus dia penuhi pada bulan itu, tidak boleh dia ingkari. Nah, nazar ini harus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bernazar untuk berhala. Ya, karena ada orang-orang yang musyrik dahulu, mereka begitu bernazarnya untuk berhala mereka. Mereka mengatakan kalau misalnya mereka mengatakan kalau saya selamat dalam perjalanan ini, saya bernazar kalau saya selamat dalam satu perjalanan saya akan menyembelih untuk Lata misalnya, itu kata mereka ya. Naudzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Untuk Lata itu salah satu berhala mereka, atau Uzza atau mana. Itu kerjaannya orang-orang musyrik dahulu, sering bernazar untuk berhala mereka. Ini musyrik, maka tidak boleh. Nah, itu pembahasan nazar ini ada lebih ke kitab fikih tentang kaifiatnya. Wan nahri, atau menyembelih. Nah, ini jelas, ini juga bentuk ibadah perbuatan hamba yang wajib ditauhidkan Allah di dalamnya. Artinya kita ketika menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini boleh sebutkan warroja, dan berharap, ya, harapan. Ini ibadah hati, ya, ibadah hati sekarang. Roja, berharap, wal khauf, takut, wat tawakkul, bertawakal, warraqbah, ya, cinta, warahbah, juga takut sama, wal inabah, dan kembali kepada Allah, wa kullu nau'in, dan bersemua bentuk min hadhil anwa, dari berbagai macam-macam ibadah ini,
alaihi dalilun minal Qur'an. Itu semua punya dalil dari Al-Qur'an, ya. Wajibnya kita mentauhidkan Allah dalam semua ibadah tadi yang disebutkan oleh penulis, itu semuanya punya dalil dari Al-Qur'an. Nah, intinya di sini segala bentuk ibadah kita, perbuatan kita yang itu bentuknya ibadah, itu wajib kita tauhidkan Allah. Kita persembahkan semua ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Termasuk menuntut ilmu ini juga ibadah. Wajib kita ikhlaskan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Nah, ini inti dari tauhidul uluhiyah. Insyaallah kita mudah memahami ini. Kemudian yang ketiga, jenis tauhid yang ketiga, silakan dibaca ats-tsalits. Kemudian ats-tsalits yang ketiga, jenis tauhid yang ketiga, tauhidul dzati wal asma'i was sifati. Mentauhidkan Allah pada zatnya, wal asma'i dan sifat dan nama-namanya, was sifat dan sifat-sifatnya. Itu kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan yang indah dan sifat-sifat yang ulia, yang tinggi. Ya. Dan bahwasanya nama-nama dan sifat Allah tersebut tidak sama dengan sifat-sifat makhluk, tidak sama sedikit pun. Meskipun mungkin pada sebagian namanya sama, ya. Namanya sama tapi hakikatnya itu berbeda sangat-sangat jauh. Itu inti dari tauhid al-asma wa sifat, ya. Tauhid al-asma wa sifat. Kemudian ketika dalam masalah tauhid asma wa sifat ini ada 4 poin yang harus kita bagaimana kita bersikap terhadap nama dan sifat Allah. Ada 4 poin. Pertama, tidak boleh kita tolak, ya, nama ataupun sifat yang Allah sebutkan bagi dirinya di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, itu semuanya kita terima, tidak boleh kita tolak. Itu sikap kita yang pertama. Jadi sikap seorang muslim dan muslimah ketika dia mendapati nama dan sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis, sikapnya yang pertama, satu, tidak boleh dia tolak, ya, harus dia terima, dia imani, karena ini yang menetapkannya adalah Allah dan Rasulnya. Itu harus dia terima dan dia tidak boleh dia tolak, harus dia terima. Yang kedua, tidak boleh dia samakan dengan makhluk, tidak boleh dia tamtsil, tidak boleh dia samakan dengan makhluk sifat-sifat tersebut, ya. Meskipun sekali lagi hanya namanya sama, tapi sifat atau hakikatnya itu berbeda jauh. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah itu istiwa di atas arsy. Pertama, dia terima istiwa, Allah memiliki sifat istiwa. Tidak boleh dia tolak, dia harus terima dan dia yakin. Yang kedua, tidak dia samakan istiwanya Allah dengan istiwanya makhluk, ya. Istiwanya Allah itu hakikatnya tidak bisa kita bayangkan bagaimana, tidak sama dengan makhluk intinya, ya. Itu sikap yang kedua, tidak boleh samakan dengan makhluk. Yang ketiga, tidak boleh ditakyif, tidak boleh kita tanyakan bagaimana. Itu yang ketiga. Enggak boleh ketika kita mendengar sifat Allah muncul dalam benak kita, bagaimana sih sifatnya ini? Nah, tidak boleh, karena memang kita enggak tahu hakikatnya bagaimana. Kita enggak tahu. Itu yang ketiga, tidak boleh kita tanyakan bagaimana, baik kita tanyakan dalam hati kita atau kita tanya pada orang lain, bagaimana sih Allah itu istiwa, enggak boleh. Enggak ada yang tahu bagaimana istiwa Allah, hatta Rasulullah enggak tahu. Yang tahu bagaimana bentuknya, hakikatnya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya mengabarkan bahwa dia istiwa di atas arsy. Ya sudah, kita yakini, kita imani. Tidak boleh kita tolak, tidak boleh kita samakan dengan makhluk, dan tidak boleh kita pikirkan bagaimananya, enggak boleh. Ya, sampai kita mati enggak akan dapat kita pikirkan. Enggak akan mungkin kita bisa membayangkan dalam hati kita atau benak kita istiwa Allah itu seperti ini, tidak akan mungkin.
Kemudian sikap yang keempat, tidak boleh kita selewengkan kepada makna yang lain. Ya, istiwa kita sudah paham maknanya. Tidak boleh kita selewengkan kepada makna yang lain, ya. Kita tetapkan maknanya kan kita tahu. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sifat-sifatnya dengan bahasa Arab yang jelas, yang orang Arab tahu maknanya, dan kita pun tahu maknanya kalau kita belajar. Maknanya sudah kita tahu. Istiwa itu apa maknanya sudah tahu, ya. Al-ulu wastiqar, tinggi dan menetap. Nah, kita tahu maknanya. Tidak boleh kita selewengkan ke makna yang lain. Contoh juga sifat Allah, misalnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmah, ya, kasih sayang. Itu kita tahu makna rahmat. Ya, tidak boleh kita selewengkan kepada makna yang lain. Ya. Karena sebagian orang yang menolak sifat-sifat Allah, dia menyelewengkan makna rahmat ini kepada makna yang lain, itu keinginan atau iradah untuk memberikan nikmat. Itu maknanya, bukan kasih sayang. Ya, ini salah. Nah, ini 4 sikap kita ketika kita mengimani tauhidul asma'i wa sifat, nama dan sifat. Tidak boleh kita tolak, harus kita terima. Yang kedua, tidak boleh kita samakan dengan makhluk. Yang ketiga, tidak boleh kita bagaimanakan dalam pikiran kita atau kita tanyakan bagaimana, tidak boleh, karena sampai mati tidak akan mungkin kita tahu bagaimana hakikat sifat Allah. Yang keempat, tidak boleh kita selewengkan kepada makna yang lain. Ya, harus sesuai dengan makna di mana Al-Qur'an dan hadis itu diturunkan, itu bahasa Arab. Nah, pembahasan asma wa sifat ini para ulama telah menulis buku, mereka sendirikan. Karena pembahasan asma wa sifat ini meskipun dia masuk dalam pembahasan tauhid, dia karena banyaknya penyimpangan dalam masalah ini, sehingga para ulama banyak yang menulis buku sendiri tentang tauhid asma wa sifat. Ya, banyak sekali. Yang paling mudahnya, yang paling dasar itu yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu Aqidatul Wasithiyah, Al-Aqidatul Wasithiyah, Aqidah Wasithiyah. Itu ya khusus berbicara asma wa sifat. Ya, maksudnya yang porsi yang paling besar dalam kitab tersebut adalah masalah asma wa sifat. Meskipun ada juga perkara-perkara yang lain. Nah, ini inti dari tauhid asma wa sifat. Kemudian beliau menyebutkan dalil. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, itu surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah lah al-ahad, satu-satunya. Ya, dialah Allah ahad, yang esa. Allahus samad, Allah tempat kita bergantung, meminta. Lam yalid, tidak melahirkan, walam yulad, dan tidak dilahirkan, walam yakul lahu, dan tidak ada baginya kufuwan, yang setara, ahad, suatu apapun, seorang pun tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Ya, ini disebutkan sifat-sifat Allah. Yang pertama ahad, esa, dalam zatnya dia esa, satu-satunya Allah, tidak ada Tuhan yang selain Allah. Kemudian disebutkan juga sifat yang ditolak dari Allah itu lam yalid, tidak melahirkan, lam yulad, tidak dilahirkan. Ini disebutkan beberapa di antaranya sifat Allah yang manfiyah, yang ditiadakan dari Allah, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, walillahil asmaul husna, dan bagi Allah lah al asmaul husna, nama-nama yang indah. Fad'uhu biha, maka berdoalah kepada Allah biha, dengan nama-nama tersebut. Berdoalah kepada Allah dengan menggunakan nama-nama tersebut, ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanggil salah satu nama Allah di antara nama-nama Allah yang husna ini. Kita sesuaikan dengan doa kita. Misalnya kita ingin meminta rahmat, ya Rahman, ya irhamni, wahai Allah Ar-Rahman, rahmatilah aku, begitu, ya. Ya Razzaq, urzuqni, wahai Allah Ar-Razzaq, nama Allah yang Maha Pemberi rezeki, urzuqni, berikanlah rezeki kepadaku, dan seterusnya. Fad'uhu biha wadarul ladina yulhiduna fi asma'ihi, wadarul, maka berhati-hatilah alladzina, orang-orang yang yulhiduna, menyimpang, fi asma'ihi, dalam nama-namanya dan dalam sifat-sifat Allah, yaitu yang menyimpang, yang tidak terpenuhi 4 tadi, yang dia tidak menerima, dia menolak, atau dia tamsil, dia samakan dengan makhluk, atau dia membagaimanakannya,
menggambarkannya, atau dia tahrif, dia dia selewengkan dari makna yang sebenarnya. Itu menyimpang. Berhati-hatilah mereka, sayujzauna ma kanu ya'malun. Sayujzauna, mereka akan segera ditimpa balasan atas apa yang mereka kerjakan. Ya, Al-A'raf ayat 180. Ini dalil bahwasanya Allah memiliki Asmaul Husna, dan juga dalil bahwasanya tidak bolehnya kita menyimpang dalam nama-nama Allah dan termasuk juga sifat-sifatnya. Karena di setiap nama Allah itu pasti terkandung sifat. Dan juga waqala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang mislihi, yang serupa dengan Allah, yang semisal dengan Allah, syai'un, sesuatu pun. Tidak ada. Dari makhluk-makhluknya ini tidak ada yang sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul basir, dan dia as-sami', maha mendengar, al-basir, maha melihat. Ya. Ini dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak sama sifatnya dengan makhluk, dan juga dalil bahwasanya Allah punya sifat, yaitu pada perkataan Allah wa huwas sami', as-sami', maha mendengar. Berarti punya sifat pendengaran, mendengar. Al-Basir, nama Allah Al-Basir, maha melihat, punya sifat mendengar. Ini kata Allah. Pertama Allah mengatakan tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Kemudian Allah tetapkan Allah punya sifat Sami' wal Basir. Artinya pendengaran Allah tidak serupa dengan pendengaran makhluk. Penglihatan Allah tidak serupa dengan penglihatan makhluk. Cuma serupa namanya saja, ya. Sami', manusia juga mendengar. Basir, manusia juga melihat, ya. Mendengar dan melihatnya manusia berbeda, tapi dengan mendengar dan melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Manusia, ya, sami, pendengarannya itu sangat terbatas dengan waktu dan ruang. Ya, kita di sini tidak bisa mendengar apa yang terjadi di luar, di jalan sana. Ya, tidak bisa mendengar pembicaraan orang di luar ruangan ini. Bahkan di dalam ruangan ini pun kalau ada yang bisik-bisik, saya tidak bisa dengar, misalnya begitu. Terbatas. Begitu juga melihat, terbatas. Adapun Allah Subhanahu wa taala pendengarannya tidak terbatas, ya. Penglihatannya juga tidak terbatas, tidak ada yang bisa membatasi pendengaran dan penglihatan Allah. Allah Maha mendengar seluruh apa-apa yang dibicarakan, dikatakan makhluk, bahkan perkataan hati pun Allah mendengar. Ya, makhluk paling kecil yang ada di dasar laut itu suaranya bisa Allah dengar, Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah bisa melihat dia, ya. Ini maha sempurna Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini inti dari tauhidul asma wa sifat, ya. Nah, ini 3 pembagian tauhid. Sekali lagi, ini bukanlah pembagian yang katanya bid'ah, bukan. Ini hanya kita mempelajari agar mudah kita memahami tauhid, dan juga agar kita tidak menyimpang dalam masalah tauhid. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik dahulu, mereka bertauhid juga, tapi cuma yang nomor 1 tadi, yang rububiyah, meyakini Allah yang menciptakan, mengatur alam semesta. Tapi pada jenis yang kedua mereka kepleset, jatuh, menyimpang. Itu mereka ajakan ketika diajak hanya untuk menyembah Allah saja. Nah, di sini mereka menyimpangnya. Mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa kepada selain Allah, mereka bernazar untuk selain Allah, mereka menyembelih untuk selain Allah, mereka berharap dan takutnya kepada selain Allah. Nah, ini. Jadi ini sekedar, ya, pembagian agar kita mudah memahami ini. Dan insya Allah orang yang telah belajar dan dia memahami dengan hati dan niat yang benar tujuan dia belajar, dia akan paham ini. Yang tidak paham itu kecuali orang yang memang tidak mau belajar, atau memang hatinya sudah diisi dengan tujuan yang salah, begitu. Baik. Nah, bisa dipahami bab ini, ibu-ibu? Nah, mudahlah insyaallah. Orang yang fitrahnya lurus insyaallah kalau didakwakan tauhid itu akan mudah menerima, karena tauhid ini pelajaran yang mudah. Kenapa mudah? Karena ini diperlukan oleh semua orang. Ya. Pelajaran tauhid atau tauhid itu
adalah hak asasi kebutuhan pokok seluruh manusia, bahkan jin. Ya. Maka sesuatu yang merupakan kebutuhan pokok asasi bagi manusia dan jin itu mudah dipahami. Itu. Maka ya insya Allah kita akan mudah memahaminya. Setelah membahas tentang tauhid, beliau membahas sekarang tentang lawan dari tauhid, yaitu syirik. Beliau mengatakan diddu tauhidi asyirku. Diddu lawan at-tauhid dari tauhid asyirku adalah kesyirikan. Baik, silakan dibaca. Berkata penulis, diddu tauhid asyirku. Lawan dari tauhid syirik. Nah, setelah beliau bahas tentang tauhid dan macam-macamnya, sekarang beliau akan bahas tentang syirik dan macam-macamnya juga. Karena kalau sekedar mengetahui tauhid tanpa mempelajari syirik, ya kurang lengkap dan pasti dia akan terjatuh dalam penyimpangan. Kenapa? Kalau seorang tidak tahu keburukan, dia bisa jadi secara sengaja ataupun tidak sengaja akan terjatuh dalam keburukan tersebut. Nah, wahwa dan tauhid dan syirik itu salah satu anwa. Ada 3 macam juga. Ada sebagian ulama cuma membagi 2. Di sini beliau bagi 3. Pertama syirkun akbar, syirik akbar. Yang kedua syirkun asghar, syirik kecil. Yang ketiga syirkun khafi, syirik yang samar. Ada 3 macam, syirik akbar besar, syirik asghar kecil, dan syirik khafi, syirik yang samar. Yang samar tidak kelihatan. An-naul awal, jenis yang pertama min anwa'i syirki, dari jenis kesyirikan. Pertama asyirkul akbar. Itu yang pertama syirik akbar, syirik yang besar. La yaghfiruhullahu, Allah tidak mengampuni syirik besar ini. Wa la yaqbalu ma'ahu amalan, dan Allah tidak menerima amalan seorang jika ada padanya syirik akbar, amalan yang solihan, ya. Dan pelakunya itu keluar dari agama Islam, ya. Dan dia kekal di neraka kalau mati tidak bertobat. Jadi syirik akbar ini adalah syirik yang besar yang Allah tidak akan ampuni, yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika pelakunya mati sebelum bertobat. Kemudian yang kedua, Allah tidak menerima amal soleh pada diri seseorang jika dia punya syirik akbar. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, dia haji, dia sedekah, enggak diterima kalau dia masih ada padanya syirik akbar ini. Kemudian yang ketiga, kalau dia mati dan tidak bertobat dari syirik akbar, dia masuk neraka dan kekal di dalamnya. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa ma duna dzalik, dosa yang di bawah tingkat kesyirikan. Liman yasha, bagi siapa yang dia kehendaki. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang mensekutukan Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, sungguh dia telah tersesat dengan sesat yang jauh. Nah, ini dalil bahwasanya Allah tidak mengampuni dosa syirik akbar, dengan catatan kalau dia mati dan belum bertobat. Ya, kalau dia sempat bertobat sebelum mati, ya Allah pasti ampuni. Allah pasti mengampuni dia kalau dia bisa bertobat sebelum mati. Nah, kalau orang pelaku syirik akbar ini mati dan belum bertobat, naudzubillah, maka dia kekal di neraka selama-lamanya. Dan juga dalilnya yang lain, bahwasanya syirik akbar ini diharamkan baginya surga. Allah berfirman, wa qala al-masihu ya bani Israil u'budullaha rabbi wa rabbukum Rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu 'alal jannah wa ma'wahu an-nar wa man lidh-dhalimin min ansar. Wa qala al-masih, berkata al-masih Isa bin Maryam, wahai Bani Israel,
U'budullah, sembahlah Allah saja. Nah, jadi Isa al-Masih itu tidak pernah menyuruh manusia untuk menyembah dirinya. Beliau mengatakan U'budullah, sembahlah Allah saja. Rabbi, yang Allah itu adalah Rabbku, Tuhanku, wa Rabbakum, dan Rabb kalian. Innahu, sesungguhnya, man yusyrik billah, siapa yang mempersekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, faqad harrama, sungguh harrama, Allah telah mengharamkan, alaihil jannah, atasnya surga. Allah haramkan surga baginya. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah neraka. Lihat. Kata Allah, barang siapa yang mempersekutukan Allah, Allah haramkan surga dan tempatnya neraka. Wa malil zalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu, yaitu orang-orang yang musyrik, itu penolong. Surat Al-Maidah ayat 72. Nah, ini dalil jelas Allah mengatakan Allah haramkan surga bagi orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan syirik yang besar. Itu dalil, dua dalil ini menunjukkan kalau orang mati dalam keadaan berbuat syirik akbar, belum bertobat, maka dia haram masuk surga dan dia pasti masuk neraka, kekal di dalam neraka selama-lamanya, tidak akan Allah ampuni. Kemudian dalil bahwasanya amalan mereka, ya tadi kan dikatakan bahwasanya amalan mereka itu ditolak oleh Allah, ya. Tadi dikatakan, ya, wala yaqbalu ma'ahu amalan sholihan, tadi di atas itu. Allah tidak menerima bersama dengan syirik akbar ini amal soleh. Itu dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna, dan kami tampakkan pada mereka. Jadi orang-orang musyrik itu, pelaku syirkul akbar itu, amal soleh mereka itu kan Allah tampakkan. Ila ma amilu min amalin, kepada apa-apa yang mereka amalkan. Diperlihatkan pada mereka di hari kiamat, ini loh amal kalian, ini puasa kalian, ini haji kalian, ini sholat kalian. Kemudian cuma ditampakkan seperti itu, tidak diberi balasan. Faja'alnahu haba'an manthuro, maka kami jadikan amal-amal soleh tersebut haba'an manthuro, seperti debu yang berterbangan, hilang, tidak ada manfaatnya. Ya, jadi kalau orang berbuat syirkul akbar, amalannya terhapus semua, enggak diterima oleh Allah, tidak diberi pahala. Itu mengerikan, naudzubillah. Ini berbahayanya syirkul akbar. Syirkul akbar. Itu. Dan juga Allah berfirman, dalil bahwasanya amalan seseorang itu tidak diterima kalau dia melakukan syirkul akbar. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Az-Zumar ayat 65. La in asyrakta, kalau kamu berbuat syirik, asyrakta, kamu di sini itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yahbatanna amaluka, maka sungguh akan terhapus amalmu, pahala amalmu, hilang amalnya, dihapus. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau benar-benar akan menjadi orang yang merugi dunia wal akhirah, naudzubillah. Nah, ini firman ini Allah sebutkan kepada Rasulullah, tapi ini sebenarnya adalah ancaman bagi umatnya. Ya, Rasulullah SAW tidak mungkin terjatuh dalam kesyirikan, besar maupun kecil, tidak mungkin. Beliau sangat manusia yang paling jauh dari kesyirikan. Tapi mengapa Allah berfirman begini kepada beliau? Ini sebagai ancaman bagi umatnya. Kenapa? Agar kita tahu kalau Rasulullah saja, seandainya pun beliau berbuat syirik, dan tidak mungkin beliau berbuat syirik, Rasulullah saja seandainya terjatuh dalam kesyirikan, dan ini pun tidak mungkin beliau lakukan, itu akan Allah hapus amalnya, apalagi kita. Apalagi hanya sekedar seorang Habib, ya, yang mengaku keturunan Rasulullah, hanya sekedar seorang syekh atau ustadz, ya, lebih parah lagi. Kalau Rasulullah saja diancam, apalagi kita itu, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, walau asyrakul habitu anhum ma kanu ya'malun. Surat Al-An'am ayat 88. Walau asyrak, kalau mereka berbuat syirik, ini siapa mereka di sini? Itu para nabi. Coba antum baca nanti, ya, surat Al-An'am ayat 88 dan sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Ibrahim, tentang nabi-nabi yang lain, Nabi Daud, Nabi Zakaria, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, Nabi Ilyas, dan semuanya. Kemudian Allah tutup
Allah mengatakan walau asyraku, kalau mereka berbuat syirik, itu para nabi tadi, lahabitu anhum ma kanu ya'malun, maka akan sungguh akan terhapus dari mereka apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ini ancaman. Dan para nabi tidak mungkin, mereka adalah manusia yang paling jauh dari kesyirikan. Nah, ini adalah ancaman bagi orang-orang yang derajatnya di bawah para nabi. Jadi jangan kita merasa aman, ya, jangan merasa keturunan nabi, ya, atau merasa orang saleh terus ya merasa aman dari kesyirikan. Tidak. Ya, para nabi saja diancam kalau mereka berbuat sekutu syirik bagi Allah, mereka akan dihapuskan amal-amal mereka, apalagi kita. Nah, itu syirik akbar, ya. Lagi hati-hati. Nah, kemudian beliau memberikan contoh-contoh syirik akbar di sini. Silakan dibaca. Wa syirkul akbar arba'atu anwa'in. Silakan dibaca. Nah, di sini sekarang setelah beliau sebutkan tentang syirik akbar, hukum-hukum syirik akbar itu apa tadi, ya. Beliau sebutkan contoh-contohnya saja, ya. Fasyirkul akbar, syirik akbar itu arba'atu anwa', ada 4 macam. Ya, tapi sebenarnya tidak terbatas pada 4 macam ini saja, tapi ini sekedar contoh. Yang pertama, syirku da'wati, syirik dalam berdoa. Tuh. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, maka dia berarti terjatuh dalam syirik apa? Akbar, ya. Meminta kepada penghuni kubur, memanggil-manggil penghuni kubur, ini syirik akbar. Naudzubillah, hati-hati. Ya, kita jadi tahu sekarang ini ternyata berdoa kepada selain Allah itu syirik akbar, bukan kecil. Syirik besar ini, ya, bahaya, hati-hati. Atau meminta kepada Rasulullah, hatta meminta kepada Rasulullah enggak boleh. Ya Rasulullah, selamatkanlah saya. Ini enggak boleh, haram, bahkan syirik akbar. Naudzubillah. Ya. Meminta pada penghuni kubur ini banyak lakukan oleh orang-orang sekarang yang kuburion itu, ibu-ibu, ya. Suka sekali datang beribadah di sisi kubur. Kemudian mereka akhirnya berdoa kepada penghuni kubur. Taib. Dalilnya adalah fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Kalau mereka naik ke perahu dan mereka ditimpa bencana di atas perahu, misalnya ada ombak atau apa yang mereka takutkan, da'allaha mukhlishina, mereka berdoa kepada Allah mukhlisin, dengan keadaan ikhlas. Allahu, bagi Allah, ad-din, agama, mengikhlaskan agama bagi Allah. Falamma najahum, ketika mereka telah selamat, ilal bari, ke daratan, idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka berbuat syirik lagi. Mereka berdoa lagi kepada selain Allah. Jadi orang-orang musyrik dulu begini, kalau mereka berbuat syirik. Tapi kalau mereka di laut atau di mana saja yang mereka sudah ditimpa mara bahaya, yang mereka kira-kira yakin sudah akan hancur ini, akan mati, mereka berdoa kepada mukhlisin, ikhlas. Mereka enggak memanggil berhala mereka, tidak berdoa kepada ya Lata, ya Uzza, ya Manat dan selainnya, enggak. Mereka hanya berdoa kepada Allah. Ya Allah, selamatkan saya. Kalau saya selamat, saya akan bersyukur. Kan begitu janji mereka. Falamma najahum ilal bari, ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, mereka berbuat syirik lagi, mereka berdoa lagi kepada selain Allah. Nah, ini dalil berdoa itu kepada selain Allah adalah syirik akbar, ya, berbahaya. Tidak boleh. Nah, sebagian ulama mengatakan doa itu ada dua, ada doa al-mas'alah dan ada doa al-ibadah. Doa masalah itu kita meminta kepada Allah, mengadukan permasalahan kita atau apa yang kita minta kepada Allah. Misalnya, Allah berikan saya rezeki, ya Allah berikan saya kerja, atau ya Allah berikan saya keturunan, ya Allah berikan saya jodoh dan seterusnya. Ini doa masalah, kita meminta kepada Allah. Ada yang namanya doa ibadah. Doa ibadah itu ya semua ibadah kita. Semua ibadah kita adalah pada hakikatnya doa. Kita puasa. Apa tujuan kita puasa? Dalam hati kecil kan agar kita ingin dengan puasa kita ini apa? Ini diampuni, dimasuk surga. Itu kan begitu. Walaupun kita tidak mengucapkannya. Ibu-ibu bersedekah, walaupun ibu-ibu tidak mengatakan saya berharap dengan sedekah ini saya akan dapat pahala dan masuk surga, tidak ucapkan begitu, tapi itu kan keinginan dalam hati kita. Nah, itu namanya doa ibadah. Semua bentuk ibadah kita apapun itu, pada hakikatnya dengan ibadah itu kita meminta kepada Allah agar Allah memasukkan kita ke dalam surga, begitu. Nah, ini yang pertama, syirik akbar itu berdoa kepada selain Allah.
As-tsani, silakan baca. Yang lain pindah. Bentuk syirik akbar yang kedua, as-tsani, syirkun niyah wal iradati wal qasdi. Ini sama. Ini tiga kata ini, niat, irada, wal qasdi, ini para ulama mengatakan dia punya makna yang sinonim. Sinonim itu apa? Sama maknanya. Syirik dalam masalah niat, kehendak, dan maksud. Begitulah. Jadi maksud dia melakukan ibadah itu apa? Nah, di situ terjadi kesyirikan. Kalau maksud dia dalam beribadah itu murni untuk selain Allah, murni memang 100% dia dalam seluruh ibadahnya itu hanya mengharapkan dunia, maka inilah kesyirikan akbar. Dia tidak ada sama sekali dalam hatinya ketika dia beribadah itu untuk Allah, tidak. Ya, sama sekali tidak ada. Memang murni untuk dunia dalam semua ibadah dia. Inilah baru syirkul akbar. Ya, memang murni. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul hayatad dunya," barang siapa yang dia menginginkan kehidupan duniawi, wa zinatah, dan perhiasan-perhiasannya, nuwafi ilaihim a'malahum fiha, maka akan kami cukupkan ya amal mereka di dalam dunia tersebut. Artinya Allah akan kasih. Orang yang cuma cari dunia asli, memang dia memang murni 100% cuma cari dunia, ya Allah terkadang kasih. Ya Allah kasih apa yang dia cari. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak akan dirugikan di dunia itu. Artinya dia akan dapatkan apa yang dia cari itu. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa nar. Akan tetapi bagi mereka itulah orang-orang yang laisa lahum, tidak ada bagi mereka fil akhirah, di akhirat nanti, illa nar, kecuali neraka. Nah, di dunia Allah kasih, tapi di akhirat tidak ada yang Allah kasih kecuali neraka bagi mereka. Wa habita ma sana'u fiha, dan terhapuslah apa-apa yang mereka sana'u, kerjakan, fiha, di dalamnya, di dunia tadi. Wa yabtilu ma kanu ya'malun, dan ya batalah apa-apa yang mereka kerjakan. Surat Hud 15 sampai 16. Jadi kalau orang ada dia beramal memang murni dari awal, pertengahan sampai akhir itu memang hanya untuk dunia, di semua amal seperti inilah baru syirkul akbar. Ya, ini yang namanya syirkul akbar. Akan tetapi nanti kalau ada orang dia beramal untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian tiba-tiba muncul keinginan duniawi. Ya, seperti ingin dipuji, riya. Nah, ini tidak masuk syirkul akbar, tapi nanti masuk riya, syirkul asgor yang kecil. Yang di sini yang syirik besar ini kalau memang murni maksud dan tujuannya beramal itu enggak ada Allah sama sekali dari awal, semuanya hanya untuk dunia. Ya. Tidak ada ya keinginan dia sama sekali untuk mencari pahala Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh syirik akbar yang ketiga, as-salis, silakan dibaca. Nah, ini sekarang bentuk yang ketiga ya. Bentuk atau contoh syirik akbar yang ketiga adalah di sini beliau sebutkan syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan. Maksudnya syirik dalam ketaatan ini adalah seseorang itu mentaati orang lain yang selain Allah tentu dalam menghalalkan, dalam mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan. Dan dia meyakini ya apa yang ditetapkan orang tersebut itu yang menyelisihi apa yang Allah tetapkan itu, dia yakini itu betul. Nah, inilah baru syirik taat. Nah, kita baca dulu dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ittakhadhu ahbarahum, mereka menjadikan ahbarahum, rahib-rahib mereka, wa ruhbanahum, dan pendeta-pendeta mereka, ulama-ulama mereka, itu orang-orang yang Yahudi dan Nasrani, arbaban min dunillah, Tuhan selain Allah. Dan juga wal Masih bin Maryam, dan juga mereka menjadikan Masih bin Maryam itu sebagai Tuhan selain Allah. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida, padahal mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk menyembah ilahan wahida, Tuhan yang satu. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain dia yang berhak disembah selain dia, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain dia. Subhanahu wa, maha suci dia Allah, amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan. At-Taubah 31.
Nah, tafsir wa tafsiruha alladhi la iskala fihi, dan tafsir tentang ayat ini apa sih maksudnya? Allah mengatakan dalam ayat ini kan orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan pendeta-pendeta mereka, orang-orang soleh mereka, orang-orang berilmu mereka, dan juga Isa bin Maryam itu sebagai Tuhan selain Allah. Nah, apa sih maksudnya? Di sini ditafsirkan, yaitu adalah ta'atul ulama, mentaati ulama, wal ubad, dan orang-orang soleh, fil ma'siyah, dalam masalah maksiat. La du'auhum, iya, bukan berarti berdoa kepada mereka. Ya. Jadi menjadikan ulama atau orang soleh itu sebagai Tuhan selain Allah bukan berarti sujud pada mereka atau berdoa kepada mereka, tidak, tapi mentaati mereka dalam masalah maksiat. Perkara yang Allah haramkan terus dikatakan sang ulama ini halal, mereka taat. Berarti mereka lebih taat kepada ulama tersebut. Atau perkara yang Allah halalkan dikatakan si ulama ini haram, dan mereka taat pada si ulama. Itulah bentuk mereka menjadikan ulama tersebut sebagai Tuhan selain Allah. Ya. Paham ya? Nah, ini sebagaimana yang kisah dalam hadis dari Adi bin Hatim. Ya. Jadi Adi bin Hatim ini, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dahulu adalah seorang Nasrani. Sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu dahulu beliau adalah orang Nasrani. Kemudian ketika beliau sudah masuk Islam, beliau mendengar Nabi SAW membaca ayat ini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan orang-orang rahib, pendeta, dan orang-orang berilmu mereka sebagai Tuhan selain Allah. Itu kata ayat ini. Nah, Abi bin Hatim mendengarnya, maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Ya Rasulullah, kami ini tidak pernah menyembah mereka, tidak pernah menyembah pendeta-pendeta kami tidak pernah menyembah ya rahib-rahib kami. Ya, yang dalam bayangan Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwasanya menyembah itu ya sujud, berdoa. Kami nggak pernah begitu kepada mereka. Maka apa kata Nabi? Alaisa yuharrimuna ma ahalallahu wa tuharrimunahu wa yuhilluna ma harramallahu wa tuhillunahu. Faqalat bala, faqala fatilka ibadatuhum. Kata Nabi ya kepada Adi bin Hatim, perhatikan, bukankah ulama kalian itu, pendeta-pendeta kalian itu mengharamkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, ya, kemudian kalian mengharamkannya, ya berarti mereka ikut siapa? Para ulamanya. Dan bukankah mereka itu, para ulama kalian itu, menghalalkan apa yang Allah haramkan dan kalian menghalalkannya? Kalian lebih ikut pada ulama kalian. Bukankah itu perbuatan kalian dahulu? Faqultu, maka aku katakan, bala, iya benar ya Rasulullah. Faqala, maka Nabi mengatakan, fatilka ibadatum. Nah, itulah bentuk ibadah kalian kepada mereka. Jadi bukan cuma sujud, doa, enggak. Mereka enggak sujud pada pendeta mereka. Mereka enggak berdoa kepada mereka, tapi mereka sangat taat ketika pendeta-pendeta mereka atau rahib-rahib mereka atau ulama mereka mengatakan, oh ini halal, padahal sebenarnya Allah haramkan. Atau sebaliknya, orang-orang ulama mengatakan, oh ini haram, padahal Allah halalkan. Mereka taat-taat saja. Nah, ini bentuk kesyirikan mereka, ya, yang disebut dengan syirkut ta'ah, syirik dalam masalah ketaatan. Tapi ingat ibu-ibu, yang perlu kita garis bawahi di sini, ya, itu adalah ya ketika seseorang mengikuti ulama dalam penghalalan atau pengharaman, padahal itu bertentangan dengan penghalalan dan pengharaman Allah, dia ikuti terus, dia yakini yang punya ulama itulah yang benar, itulah baru kesyirikan. Ya, paham sini? Jadi misalnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zina misalnya. Terus ada ulama mengatakan zina halal. Terus dia ikuti ulama tersebut dan meyakini perkataan ulama itu yang benar.
bahwasanya zina sudah halal, itulah baru terjatuh dalam kesyirikan. Tapi kalau seandainya dia mengikutinya, tetap dia yakin pengharaman Allah yang benar, tetap zina haram, itu yang benar. Tapi dia ikuti ulama tadi karena ya hawa nafsu, ya, atau ingin agar dipuji oleh ulama tersebut agar dekat dengan dia, makanya tidak terjatuh dalam syirik akbar, enggak. Ya, yang terjatuh dalam syirkul akbar kalau dia meyakini ulama tadilah yang benar. Nah, seperti itu. Maka para ulama itu mereka menjelaskan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh mereka. Tapi tidak boleh ketika bagi kita sudah jelas dalilnya dari Al-Qur'an dan hadis, terus kita tinggalkan Al-Qur'an dan hadis demi mengikuti seorang ulama, ini tidak boleh, ya, tidak boleh. Ini perbuatan orang-orang yang Yahudi dan Nasrani dahulu. Ini tidak boleh. Nah, ini namanya syirkul ta'ah. Syirik dalam masalah ketaatan. Kemudian contoh syirik akbar yang keempat. Nah, di sini contoh yang terakhir yang beliau bawakan masalah syirik akbar adalah syirkul mahabbah, syirik dalam masalah cinta. Nah, cinta ini ada dua jenis. Secara umum ada cinta ya ibadah, ada cinta yang tabiah. Cinta ibadah itu adalah cinta yang menyebabkan seseorang itu mengagungkan, merendahkan diri kepada yang dicintai dan mendekatkan diri kepada yang dicintai dengan ibadah. Itu cinta yang ibadah, ya. Dan cinta yang jenis ini hanya boleh kepada Allah. Jadi kita cinta kepada Allah yang menyebabkan kita mengagungkan Allah, kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, dan kita mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah. Nah, itu cinta ibadah. Ini hanya boleh bagi Allah, tidak boleh dibagi kepada selain Allah. Yang kedua ada yang namanya cinta at-tabi'ah, cinta yang tabiat manusia, cinta kepada suami istri, cinta kepada anak-anak, cinta kepada ya harta, orang tua, dan seterusnya. Cinta ini tidak masalah. Ini boleh kita kasih ke siapa saja, maksudnya kepada orang yang kita, kalau kita melakukan ini kita tidak syirik. Kita cinta suami, kita cinta istri, kita cinta anak, kita cinta orang tua. Ya, ini tidak syirik. Ini cuma ya tabiat saja. Dan ini juga tidak membuat kita beribadah kepada mereka, kan? Kita kan cinta kepada suami misalnya, tidak membuat kita ya beribadah kepada suami, ya enggak, cuma cinta saja. Nah, cinta yang nomor satu itu, yang nomor satu tadi, yang cinta ibadah, ini yang hanya boleh bagi Allah. Tapi orang-orang musyrik dahulu, mereka membagi cinta ini kepada selain Allah. Ya, mereka mencintai berhala mereka seperti mereka mencintai Allah. Makanya mereka merendahkan diri kepada berhala, mereka beribadah kepada berhala, mereka bernazar untuk berhala, mereka menyembelih untuk berhala. Itu didorong atas rasa cinta mereka kepada berhala. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Di antara manusia ada yang yattakhidhu, mengambil selain Allah itu andada, sembahan-sembahan, tandingan-tandingan. Yuhibbunahum ka hubbillah, mereka mencintai sembahan-sembahan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Ya, cinta yang ibadah. Sehingga mereka mendekatkan diri kepada Allah dan juga mendekatkan diri kepada berhala-berhalanya. Ini. Nah, ini 4 macam kesyirikan, empat contoh syirkul akbar, 4 contoh syirik yang besar. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari ini semua. Anau isani min anwa'i syirkin, jenis kedua dari jenis kesyirikan, ya, yaitu syirkun asgharun, syirik kecil. Nah, syirik kecil ini berbeda dengan syirik akbar. Kalau syirik kecil, hukumnya yang pertama dia pelakunya tidak ya keluar dari agama Islam, ya. Itu bedanya. Yang kedua, pelakunya kalau mati dan belum bertobat, dia tidak kekal di dalam neraka. Kemudian yang ketiga, bedanya dengan syirik akbar, pelakunya ini amalnya yang tidak terhapus seluruh amalnya, tapi hanya amal yang dicampuri syirik kecil. Jadi syirik akbar, syirik asghar ini
kalau dilakukan oleh seseorang tidak terhapus seluruh amalnya selama dia hidup ini. Tidak. Yang terhapus pahalanya cuma amal yang masuk padanya syirik asgar. Asgor ini. Ya, contoh syirik asgar ini nanti beliau sebutkan di sini riya, ya. Jadi yang tertolak atau terhapus pahalanya cumalah yang tercampur riya, tidak semua. Misalnya, ya, seorang bersedekah pagi dia bersedekah 100.000 misalnya, dia ikhlas karena Allah, tidak ada riyanya. Terus siangnya dia bersedekah riya kepada manusia misalnya, di 200.000 misalnya, riya agar orang lihat, agar orang puji. Nah, mana yang terhapus? Ya, cuma sedekah yang kedua. Yang pertama tidak terhapus. Nah, itu syirik asghar. Tapi ingat, syirik asghar ini tetap dia dosa, dan dosanya juga dosa besar. Dosanya dosa besar. Tetap dia berdosa. Jadi jangan kita anggap remeh, oh ini kan syirik kecil. Tidak, tapi dia benar syirik kecil, tapi dia dosanya besar. Nah, wa huwa riya di sini kata, yaitu riya. Riya itu menampakkan amalan kepada orang untuk mendapatkan, ya, pujian mereka atau sanjungan mereka, itu riya. Situ. Dalilnya adalah faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap bertemu dengan Rabbnya, falyamal amalan sholihan, maka beramal dengan amal yang solih, wala yusyrik, dan janganlah dia berbuat syirik bi ibadati Rabb, dalam beribadah kepada Rabbnya, ahada, seorang pun. Nah, di sini ada larangan berbuat syirik. Di sini syiriknya adalah syirik besar atau kecil, itu juga dilarang. Kan kata Allah di sini, janganlah dia berbuat syirik kepada dalam beribadah kepada Rabbnya. Nah, syirik di sini dua macam, baik akbar maupun asghar. Nah, ya. Jadi berhati-hati dengan syirik kecil ini, ya, yang contohnya riya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan, in akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Kata Nabi, sesungguhnya yang paling aku takutkan pada kalian adalah syirik kecil. Maka para sahabat bertanya, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Beliau mengatakan riya. Riya itu seorang memperbagus salatnya misalnya karena ada yang lihat. Maka ini hati-hati. Taib, ini syirik kecil. Nah, yang terakhir, jenis syirik yang ketiga adalah syirkun khafin. Syirkun khafiyun, syirik yang samar. Jadi syirik yang samar ini adalah syirik yang tidak tampak. Orang lain tidak lihat si A berbuat syirik, si A juga terkadang tidak sadar kalau dia sedang berbuat syirik. Ya, itu syirik yang samar. Berarti itu letaknya di hati. Nah, dia masuk ke mana dia ini? Masuk ke yang akbar atau asghar? Ya, tergantung. Kalau dia berbuat syirik akbar terus samar ada di dalam hatinya seperti tawakal tadi. Ya, misalnya mahabbah, itu kan perkara apa? Hati kan? Itu tidak tampak. Kalau itu dia dalam hatinya, berarti syirkul khafi yang akbar. Ya, syirik yang samar, yang besar. Tapi kalau misalnya riya tadi, ya kan, riya itu di hati juga nak nampak, ingin dipuji itu nak nampak. Berarti dia melakukan syirik khafi yang asghar, yang kecil. Dan dia bisa masuk ke mana saja. Cuma syirkul khafi ini dia bedanya dia tidak tampak, dia tersembunyi, samar. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyirku fi hadhil ummah, kata Nabi, kesyirikan yang terjadi pada umat ini akhfa, lebih samar, min dabibin namlati, dari langka semut hitam. Dabib itu langka-langka, an-namlati sauda, langka semut hitam, ala sofatin sauda, di atas batu hitam, fi dhulumatil lail, pada malam yang gelap. Coba bayangkan ibu-ibu yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semut hitam kecil melangkah di atas batu hitam, melangkah di atas batu dia yang warna hitam di malam yang hitam, malam yang gelap. Kira-kira bisa kelihatan nggak DP jejak langkah? Nggak bisa. Hatta pakai mikroskop pun nggak kelihatan mungkin. Nah, saking tersembunyinya, itu Nabi gambarkan seperti itu, syirik yang khafi, yang tidak tampak itu, seperti itu. Nah, ini terkadang muncul pada diri kita kan. Kita nggak sadar, terkadang kita beramal, tiba-tiba ada yang puji, muncul itu, dan kita nggak sadar. Orang yang puji juga nggak sadar, karena yang dia lihat kita berbuat baik, kita bersedekah, kita sholat, yang dia tampak itu. Tapi kesyirikan yang kecil sekali yang muncul di hati kita itu nggak ada yang tahu.
Bahkan kita saja terkadang nggak sadar kalau kita sudah berbuat syirik, yaitu riya misalnya. Nah, seperti itu. Makanya dia sangat-sangat tersembunyi. Dan sekali lagi, syirik khafi ini bisa masuk ke yang akbar, bisa masuk yang asgor. Cuma dia dikatakan khafi kan dia tersembunyi, sangat samar. Nah, bagaimana seandainya kita sudah beramal soleh, sudah berusaha mengikhlaskan seluruh niat kita untuk Allah, kok masih muncul juga perasaan ingin dipuji dalam hati, terselip syirik yang khafi tadi, riya misalnya. Maka segera kita lawan riya tersebut, segera kita hilangkan dan kita baca doa. Ada doa yang Nabi ajarkan, kalau kita baca maka akan menghapus dosa syirik yang khafi tadi. Karena dosa syirik khafi ini susah untuk kita bendung, pasti akan muncul di hati. Susah untuk kita bendung, pasti akan muncul bisikan-bisikan hati, ingin dipuji dan seterusnya. Maka Nabi ajarkan doa yang dengan doa ini kalau kita baca, ketika muncul syirik khafi ini akan Allah hapuskan dosanya, yaitu ini. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka minadz-dzambi alladzi la a'lam. Hafalkan doa ini, hafalkan di luar kepala. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung kepada Engkau, an usyrika, untuk berbuat syirik, bika, kepadamu, syai'an, dengan sesuatu apapun, wa ana alam, dan aku tahu. Ya, berarti ini potongan doa pertama ini berlindung dari berbuat syirik yang aku tahu. Berarti syirik yang tampak. Wa astaghfiruka, dan aku bermohon ampun kepadamu, minadz-dzambil ladzi, dari dosa syirik alladzi la alam, yang aku enggak tahu. Maksudnya syirik yang khafi. Jadi doa ini kita berlindung kepada Allah dari berbuat syirik yang zahir, yang tampak, dan bermohon ampun kepada Allah dari perbuatan syirik yang tidak tampak. Maka kita baca doa ini, kita hafalkan. InsyaAllah kalau kita baca doa ini, Allah akan hapuskan dosa syirik yang tidak nampak tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, kita akhiri ya, sudah 1 jam lebih ya. Kita ambil waktu hari ini untuk saya baru tauhid dulu ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.